Shalom. Jumpa lagi dengan Tante Vita dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini kita akan sukacita, senang-senang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab itu adik-adik kalau beribadah tidak ada yang main-main ya. Sambil tidur-tiduran, sambil makan-makan, sambil main game. Tidak ada, karena waktu kita beribadah Tuhan hadir dan siap memberkati kita. Ayo, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Ayo adik-adik yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita pada saat siang hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat siang hari ini kami akan mulaikan ibadah kami. Mari Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya Tuhan. Biar berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah kami pada saat siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kebesaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulaikan pujian kita sorakan haleluya 4 kali. 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Osmo. Bersama-sama. Ku
serahkan hidupku padamu. Mari adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita katakan berserah. Ku berserah, ku berserah seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Sekali lagi kita katakan berserah kepada Tuhan. Mari kita kita katakan kepada Tuhan, ku berserah, ku berserah, ku berserah seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari adik-adik, dengan lembut kita nyanyikan pujian ini. Mari adik-adik yang ada di rumah, angkat tangan kananmu, tangan kirimu, letakkan di dada, katakan ku berserah kepada Tuhan. Tuhan Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu lagi dengan berserah pujian ini. Ku berserah, berserah. Aku berserah, Allah yang berserah seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami Roh Kudus, urapi kami anak-anak-Mu semua, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah siap? Oke, kita akan belajar sama-sama pada saat ini tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan, ya. Nah, Samuel adalah seorang nabi. Tapi sebelum Samuel menjadi seorang nabi, ya, waktu Samuel masih kecil, ya, ketika orang tuanya membawa ke rumah Tuhan, ya, karena Samuel waktu dia masih dalam kandungan ibunya, waktu ibunya lagi mengandung Samuel, ibunya bilang gini sama Tuhan, nanti kalau Samuel lahir, dia akan bawa ke rumah Tuhan. Nah, ketika Samuel lahir, lalu ibunya membawa Samuel ke rumah Tuhan, ya. Dan Samuel tinggal di rumah Tuhan, ya. Kalau saat ini tinggal di pastori gereja. Oke. Nah, adik-adik, Samuel ini adalah seorang nabi yang waktu dari kecil sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Masih kecil, tetapi Tuhan tidak melihat dia mau kecil, dia mau besar, nanti besar atau sudah dewasa baru dipanggil, tidak. Tapi masih kecil seperti adik-adik saat ini, ya. Ada yang masih umur 4 tahun sudah ke gereja, 5 tahun, 1 tahun pun sudah ke gereja, dibawa orang tuanya ke gereja, datang ibadah sekolah minggu. Seperti itulah Nabi Samuel. Nabi Samuel ini sebelum dia menjadi seorang nabi, dari kecil dia sudah datang ke rumah Tuhan. Tadi Tante Vita bilang, ya, dia datang di rumah Tuhan, ya, bahkan dia tinggal di rumah Tuhan. Apa yang dibuat oleh Samuel di rumah Tuhan, ya?
Samuel di rumah Tuhan ya, di dalam pengawasan Imam Eli saat itu ya. Imam Eli yang mengawasi Samuel dari masih kecil, merah-merah, mukanya masih merah-merah. Mungkin kalau adik-adik sekarang ya mungkin ya masih kecil, terlalu kecil ya. Tetapi dia sudah setia kepada Tuhan. Nah, waktu Samuel tinggal di rumah Tuhan di dalam pengawasan Imam Eli ya, saat itu lalu tiba-tiba Tuhan memanggil Samuel ya. Samuel, dipanggilnya Samuel. Lalu Samuel terbangun. Samuel pikir, siapa yang panggil saya ya? Siapa yang panggil saya ya? Jangan-jangan Imam Eli yang panggil saya. Lalu kata Samuel, "Bapak, engkau memanggil aku?" Imam Eli bilang, "Tidak." Lalu Samuel bobok lagi, tidur lagi. Kedua kalinya dipanggil lagi. Tuhan memanggil Samuel, "Samuel, Samuel." Samuel dengar. Tiba-tiba, "Bapak, engkau memanggil aku?" Imam Eli bilang, "Tidak." Lalu ketiga kalinya, ya, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel langsung menjawab, "Ya Tuhan." Lah, tiba-tiba Samuel tahu kalau Tuhan yang memanggil Samuel. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi ketika Samuel ketiga kalinya dipanggil Tuhan, lalu dia menyatakan, "Ya Tuhan." Dia tahu Tuhan yang panggil dia, masih kecil, tetapi Samuel sudah tahu kalau Tuhan yang panggil dia. Itu kenapa adik-adik? Pertama, Samuel suka berdoa. Apa? Suka berdoa. Kedua, Samuel suka membaca firman Tuhan. Yang ketiga, Samuel suka berada di rumah Tuhan. Ya, Samuel tidak kayak adik-adik. Mungkin hari ini adik-adik main game, lalu main-main di luar. Tidak. Tapi Samuel dari kecil dia sudah cinta yang namanya rumah Tuhan. Seperti adik-adik juga. Setiap hari Minggu ya, kalau sudah bisa beribadah, datang beribadah sekolah Minggu. Ibadah sektor sekolah Minggu, datang sektor. Lalu di rumah pagi-pagi bangun berdoa. Lalu malam mau tidur berdoa ya. Kalau kita suka berdoa dari masih kecil seperti Samuel ya, seperti Nabi Samuel ini, sebelum dia menjadi nabi, dari kecil dia sudah cinta yang namanya rumah Tuhan, cinta atau suka berdoa, suka beribadah, suka yang namanya membaca firman. Nah, ketika Samuel dipanggil Tuhan Samuel, tadinya dia belum mengerti. Tapi ketika dia terus melatih dirinya berdoa, baca firman. Ketika kali Tuhan panggil dia, langsung dia bilang, "Ya Tuhan." Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik ya? Samuel di sini ya, Samuel sampai dia sudah menjadi seorang nabi, dia tetap tinggal di rumah Tuhan. Nah, adik-adik pun harus seperti itu ya. Kita semua harus seperti itu ya. Jangan malas kalau mama bilang, misalnya mama bilang, Brian, ayo baca Alkitab. Langsung baca Alkitab ya. Mungkin hari ini adik-adik tidak mendengarkan Brian, Tuhan panggil, tidak. Tetapi ketika adik-adik membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan berbicara lewat firman Tuhan itu. Tiba-tiba ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bukakan dalam firman itu. Tiba-tiba langsung adik-adik, di sini ada firman Tuhan berkata, iman timbul dari dengar atau baca firman Tuhan. Tiba-tiba waktu adik-adik sakit, tiba-tiba, "Tuhan, sembuhkan saya percaya Tuhan yang sembuhkan saya." Amin. Tiba-tiba sembuh. Itu dari mana? Dari mana tanya iman? Dari membaca firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik suka baca firman Tuhan, suka berdoa, ya, ketika kita mengalami sesuatu ya, tiba-tiba sakit, ya, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, tiba-tiba, "Tuhan, tolong saya, Tuhan. Saya ketakutan, Tuhan. Tuhan, saya sakit, Tuhan, sembuhkan saya." Tiba-tiba Tuhan langsung amin. Langsung sembuh. Tiba-tiba rasa takut hilang, ya. Dari mana adik-adik? Dari waktu adik-adik membaca firman, Tuhan berbicara. Waktu baca firman, tiba-tiba Tuhan berbicara lewat firman, ya. Jangan adik-adik pikir adik-adik baca firman sekedar baca saja sudah selesai. Tidak. Tapi waktu adik-adik baca, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya, pasti
benci, rasa takut, rasa sakit hilang. Pasti hilang. Nah, yang penting satu hal, kita harus rajin berdoa seperti Samuel ya. Jadi adik-adik tahu ya, kalau adik-adik mulai dari kecil melatih diri ya, mendengarkan firman Tuhan, melatih diri ya, berdoa ya, sampai adik-adik dewasa nanti ya, adik-adik sudah akan terus melatih diri dan akan terus mengerti apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan. Bukan hanya baca-baca saja firman Tuhan lalu sudah selesai, tidak. Tapi baca firman Tuhan dan adik-adik harus merenungkan kira-kira apa ya maksud firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kalau adik-adik doa ya, Tuhan Yesus tolong supaya saya mengerti ini firman yang saya baca. Tiba-tiba amin, oh iya ya, tiba-tiba Tuhan langsung kasih pengertian. Roh Kudus langsung bilang, ini loh artinya. Begitu ya. Pasti adik-adik pernah mengalami, bukan? Pasti ya. Waktu adik-adik sakit, tiba-tiba adik-adik dengarkan itu firman Tuhan, tiba-tiba ingat itu firman Tuhan. Ada tadi firman Tuhan bilang, kalau sakit, Yesus tabib yang ajaib, dia sanggup menyembuhkan. Tiba-tiba langsung, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, sembuhkan saya. Atau Tuhan Yesus tolong saya ketakutan Tuhan. Tiba-tiba amin, hilang rasa takut, hilang itu penyakit. Oke. Nah, Samuel dikatakan di sini ya, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga. 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama atau 1 sampai 21. Tante Vita ulang ya. 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai ke 21. Oke. Nah, di situ adik-adik nanti bisa adik-adik baca di situ ya, bagaimana Samuel waktu masih muda, masih kecil ya, dia sudah tinggal di rumah Tuhan, dia sudah cinta yang namanya rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia ada di rumah Tuhan, maka dia akan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa dan Tuhan akan pakai Samuel dengan luar biasa. Nah, adik-adik juga akan seperti Nabi Samuel. Kalau adik-adik suka yang namanya beribadah, suka yang namanya berdoa, suka yang namanya baca firman, nanti adik-adik pun akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oke. Nah, ada satu ayat di sini yang sangat, coba adik-adik buka tadi yang Tante Vita bilang 1 Samuel 3 ya. 1 Samuel pasal yang ketiga ya, ayatnya yang ke-19 ya. Ya, ayat yang ke-19. 1 Samuel 3 ayat 19. Di situ dikatakan begini, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kalau dari kecil kita sudah cinta Tuhan, dari kecil kita suka yang namanya baca firman, berdoa, sampai kita besar disertai oleh Tuhan. Oke. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Kalau Tuhan janji sama kita, Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahannya atau sampai pada kiamat, Tuhan pasti akan menyertai kita. Kalau Tuhan janji Dia akan menjadi penyembuh kita atau menjadi dokter kita, akan menyembuhkan penyakit kita, itu akan Dia tepati. Kalau Tuhan janji Dia akan berkati kita, pasti Tuhan akan berkati kita. Yang penting adik-adik harus rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah. Oke. Nah, begitu adik-adik. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Ada ayat hafalan. Oke. Ya, ingat baik-baik ya. Samuel waktu dibawa ke rumah Tuhan di dalam pengawasan Imam Eli. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya. Ya, jadi Samuel dalam pengawasan Imam Eli. Ya, oke. Jadi adik-adik kalau mau tahu ceritanya, baca di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ke 21. Ayat hafalan sama-sama. Catat ya, catat. Ayat hafalan Mazmur 119. Ulang lagi ya. Mazmur ayat hafalan Mazmur 119 ayatnya yang ke 105. Ulang lagi ya. Mazmur 119 ayatnya yang ke 105. Oke, bunyinya apa? Bunyinya, firman
Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, nanti adik-adik baca lagi, ulang-ulang, dihafal, dan adik-adik perkatakan itu firman supaya menjadi nyata di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami sudah belajar firman-Mu tentang Samuel, Nabi Samuel yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dari Samuel masih kecil, Tuhan sudah pakai. Kami rindu juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami yang ada di GPD Kota Palu, Pelnap Samuel, semua dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jangan satu pun Tuhan lewatkan, tapi semua akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa dari kecil sampai dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungi anak-anak sekolah minggu yang ada di Pelnap Samuel, yang lagi sakit, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lagi dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang lagi dalam kesusahan, dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu di dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Berkat juga orang-orang tua anak sekolah minggu, usaha pekerja orang tua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan tanamkan firman yang sudah ditaburkan pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus, setiap firman ditaburkan pada saat ini dimengerti oleh anak-anak, dipahami oleh anak-anak, dan dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami sudah berdoa, kami sudah mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengarkan pesan-pesan dari Papi Hezki. Semua ingin mendengar suara Tuhan. Papi Hezki juga ingin mendengar suara Tuhan. Kapan kita mendengar suara Tuhan? Ketika kita dengar-dengaran. Samuel dengar-dengaran sama pendetanya yang bernama Imam Eli. Makanya dia bisa mendengar suara Tuhan pada waktu dia tidur. Jadi anak-anak juga ketika melakukan hal yang baik pada siang hari dan sebelum tidur berdoa, pasti juga punya kerinduan bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bermacam-macam. Pada saat mendengarkan khotbah, pada saat membaca Alkitab, pada saat menyanyikan lagu rohani. Masih menyanyikan lagu rohani kalian ya? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Nah, itu juga salah satu bentuk kita mendengarkan suara Tuhan. Dan ketika anak-anak mendengarkan suara Tuhan, anak-anak akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, disayang Tuhan, dan disayang semua orang yang berjumpa dengan anak saudara. Shalom, Papi Hezki mengasihi kalian semuanya. Adik, saat ini kita akan belajar bersama Jelajah Alkitab. Jelajah Alkitab, Esra sampai Maleaki. Nabi-nabi berkata, bertobatlah, kalau tidak kalian akan tercerai-berai. Asyur, Israel tercerai-berai. Babel, Yehuda pembuangan 70 tahun. Persia, Yehuda kepulangan. Serubabel, Bait Allah. Ester, ratu. Esra, bangsa Israel. Nehemia, tembok 400 tahun pendiaman Yesus Kristus. Terima kasih.